Monolog Hosea. Mencinta hingga terluka. Hosea 1-3. Namaku Hosea, seorang petani di Israel. Arti namaku keselamatan. Bila aku orang Jawa, mungkin orang tuaku akan menamaiku Selamat. Profesiku mungkin mengingatkan orang pada Kanjeng Nabi Elisa sebelum nyantri kepada Kanjeng Nabi Elia. Beliau adalah seorang petani. 2 Raja-Raja 19 ayat 19. Ya, kami biasa bergelut dengan lumpur di tanah yang kami bajak dengan lembu supaya gembur. Yang kami tanami, yang kami pupuk dan airi, dan yang menjelang panen kami jaga dari pencuri. Tapi beda dengan Kanjeng Nabi Elisa, aku tidak memiliki idu geni. Aku bukan orang sakti. Mengenai namaku, yakni Hosea, kupikir kedua orang tuaku, terutama ayahku, Pak Beri, Hosea 1 ayat 1, memiliki maksud tertentu. Aku menduga 3 hal. Pertama, ayahku pengagum El Comandante Yosua, pemimpin besar perang-perang pendudukan negeri Kanaan, yang kami yakini sebagai tanah yang dijanjikan Yahweh Allah Israel kepada kami. Yosua adalah nama pemberian Kanjeng Nabi Musa. Nama aslinya Hosea atau Selamat. Bilangan 13 ayat 8 dan 16. Dengan menamaiku Hosea, agaknya ayahku berharap agar aku ketularan kualitas-kualitas El Comandante, yakni takut akan Yahweh, menaati firman-Nya, gagah berani dan perkasa, serta cerdas cerdik, bijak bestari. Kedua, ayahku peduli akan keadaan bangsanya, tentu bangsaku juga. Sebab negara jiran Aram selalu merongrong kami. Gerombolan-gerombolan mereka sering menyusup ke Israel dan membuat onar, menjarah dan membakar desa, membunuhi penduduk, pula menawan sebagian dari penduduk untuk kemudian dijadikan budak. Bahkan beberapa wilayah Israel mereka duduki seenaknya. Lihat 2 Raja-Raja 10 ayat 32 dan 33. Raja-raja Israel, yakni bapak beranak Yehu, yang memerintah kurang lebih tahun 842 sampai 815 sebelum Masehi, dan Yoahas 815 sampai 801 sebelum Masehi. Keduanya kewalahan. Yehu
yang babak bundas melawan Raja Hazael. 2 Raja-Raja 10 ayat 32. Raja Yoahas yang babak belur melawan bapak beranak penguasa Aram, Hazael dan Ben-Hadad. Yoahas mohon belas kasihan Yahweh. 2 Raja-Raja 13 ayat 3 dan 4. Kenyataannya, Yahweh memperhatikan permohonan Yoahas. Sebab Yahweh tahu betapa beratnya orang Israel, umatnya itu ditindas oleh Raja Aram. Ia mengasihani dan menyayangi mereka. 2 Raja-Raja 13 ayat 23. Oleh karena itu ia memberikan penyelamat, penolong atau Mosia untuk melepaskan orang Israel dari cengkraman Aram. Kemudian muncullah Raja Yoas, putra Yoahas, memerintah tahun 801 sampai 786 sebelum Masehi. Ia memerangi Aram sesuai nubuat Kanjeng Nabi Elisa sebelum Sedo. 3 kali berperang, 3 kali Yoas mengalahkan Aram. 2 Raja-Raja 13 ayat 19 dan 25. Yoas merebut kembali kota-kota Israel yang telah diduduki Ben-Hadad, Raja Aram. 2 Raja-Raja 13 ayat 25. Setelah Yoas wafat, putranya yakni Yerobeam naik tahta. Sesuai dengan nubuat Kanjeng Nabi Yunus, Raja Yerobeam yang memerintah tahun 786 sampai 746 sebelum Masehi berhasil mengembalikan daerah Israel dari jalan masuk ke Hamat sampai ke Laut Araba. 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Melalui Yerobeam, Yahweh menyelamatkan atau menolong Yasa dalam bentuk atau pola hifil orang Israel dari kesengsaraan dan kepahitannya. 2 Raja-Raja 14 ayat 26. Ayahku Pak Beri berdoa bagi keselamatan Israel. Ayahku bersukacita atas keselamatan Israel. Kiranya orang memperhatikan kata Mosia, penyelamat atau penolong, Yasa, menyelamatkan, dan Hosea, keselamatan atau selamat. Namaku adalah sebuah doa sekaligus syukur atas keselamatan bangsaku dari penindasan. Ketiga, ayahku mengharapkan aku selamat sementara aku menjalani hidupku. Itu berarti aku terlindungi dari kekuatan-kekuatan perusak, baik yang bekerja di dalam alam, berupa bencana alam, kemarau yang berkepanjangan, wabah penyakit, dan sebagainya, maupun kekuatan-kekuatan perusak yang bekerja dalam masyarakat, berupa kezaliman, eksploitasi manusia oleh manusia, penindasan si kuat terhadap si lemah, marginalisasi atau peminggiran, dan sebagainya.
Maklum, ayahku pernah hidup dalam wolak-waliing zaman, pasang surut bahkan ontran-ontran negara Israel di bawah dinasti Yehu. Bahkan ketika kini Israel berjaya, kuat secara politik dan militer, serta makmur secara ekonomi, kami tetap prihatin. Karena justru dalam zaman pembangunan inilah hak-hak rakyat semakin terancam. Pertanian yang berorientasi ekspor misalnya, mengancam tanah-tanah petani dan melanggar hukum adat pemilikan tanah. Pertanian macam itu membuat para petani merosot menjadi buruh tani berupah murah di pedesaan, atau membuat mereka terusir ke kota-kota dan menjadi buruh kasar atau kuli. Pada gilirannya, industrialisasi pertanian itu menyengsarakan keluarga-keluarga kaum tani dalam kemelaratan. Cekaos, kemakmuran tanpa ketidakadilan sosial. Dalam tilikan sezaman dari seniorku, Kanjeng Nabi Amos, kaum elit, yakni mereka yang kaya raya dan berkuasa, mengeksploitasi atau menghisap kaum miskin. Mereka menjual orang benar karena uang. Mereka menjual orang miskin karena sepasang sandal. Amos 2 ayat 6 dan 7. Para hakim korup. Mereka menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. Mereka menerima suap dan mengesampingkan kaum miskin yang mencari keadilan. Amos 5 ayat 12. Para penguasa mengabaikan penderitaan rakyat. Mereka hidup mewah, nyaman, berleha-leha, dan berpesta pora, tanpa memedulikan hancurnya keturunan Yusuf. Amos 6 ayat 1-7. Sementara itu, kehidupan beragama marak, tetapi tidak ada relevansinya dengan moralitas dan keadilan sosial. Perayaan-perayaan keagamaan selalu meriah. Kurban-kurban bakaran, kurban-kurban sajian, dan kurban-kurban keselamatan secara berlimpah-limpah senantiasa dipersembahkan kepada Yahweh. Tetapi tidak ada keadilan dan kebenaran dalam masyarakat. Amos 5 ayat 21-24. Oh ya, keselamatan juga berarti bahwa aku berbahagia karena memperoleh apa yang baik secara ragawi dan jiwani, material dan spiritual, serta secara personal, pribadi, dan sosial. Itu meliputi sehat jiwa raga, sejahtera, material spiritual, berakhlak mulia, rukun dengan sanak kadang dan sesama warga, dihargai komunitas desa karena berkontribusi positif dalam kehidupan bersama, beribadah, bekerja, dan berbagi, termasuk berbagi suka dan duka dengan seorang istri dalam rumah tangga yang diberkati Yahweh. Itulah artinya hidup dalam keselamatan. Seorang istri, ya, sebagaimana lazimnya laki-laki yang telah dewasa, aku mendambakan seorang istri, penolong yang benar-benar tepat
Kejadian 2 ayat 18. Penolong yang sepadan, penolong yang benar-benar tepat, Ezer Keneged, adalah tanda kehadiran Yahweh Allah dalam hidup seorang laki-laki. Sebab sejatinya seorang perempuan dibangun. Ingat kata dasar Vana, dibangun bak mesbah, menara, bahkan kota. Sementara laki-laki dibentuk, ingat kata Yatsar, bak gerabah alias barang tembikar pecah belah. Lihat Kejadian 2 ayat 22, bandingkan dengan Kejadian 2 ayat 7. Penolong itu adalah perempuan. Begitulah kata sejarah suci dari selatan atau Yehuda. J atau Yahwis, yang kemudian disempurnakan di utara atau di Israel menjadi JE, Yahwis, Elohis. Beberapa perempuan itu atau bersama perempuan itu, aku akan mengolah dan merayakan kehidupan yang diberkati Yahweh. Akan tetapi mungkin orang akan segera mendapati bahwa kenyataannya jauh panggang dari api. Aku tidak mendapatkan perempuan yang kudambakan. Ironisnya, ini berkait kelindan dengan serangkaian firman Yahweh yang datang kepadaku. Ya, Tuhan Allah atau Yahweh menyuruhku untuk berbicara kepada bangsaku, menjadi juru bicara atau penyambung lidahnya. Penyebabnya Yahweh Allah Israel sangat prihatin atas merajalelanya apa yang kunamakan dengan Yahwisme populer di kalangan masyarakat petani Israel. Istilah Yahwisme merujuk pada penyembahan kepada Yahweh. Ada beberapa tipe Yahwisme. Ada Yahwisme populer yang menyerap kepercayaan kepada Yahweh ke dalam kultus agama Kanaan. Dalam Yahwisme populer, Yahweh disamakan dengan Baal. Lihat Hosea 2 ayat 15. Yahweh disandingkan dengan pasangan Baal yakni Asyera. Dengan demikian bersama dengan Asyera, Yahweh menjadi ilah kesuburan. Lebih jauh, Yahweh dimasukkan ke dalam ritus kesuburan yang selama ini ditujukan kepada pasangan Baal Asyera. Ritus kesuburan tersebut lazimnya diadakan di sekitar pohon-pohon keramat dan patung-patung pemujaan di perbukitan. Ritus tersebut melibatkan hubungan seksual antara para laki-laki peserta upacara dan imam-imam perempuan atau kedesyat. Hosea 4 ayat 14. Hubungan seksual itu memperagakan hubungan seksual antara Yahweh atau Baal dan Asyera di alam kadewatan. Tujuannya adalah untuk memastikan turunnya hujan yang dibutuhkan untuk menyuburkan tanah. Selama ini aku mengetahui hal itu, tapi aku tidak ambil pusing, sebab di negeriku ada banyak aliran Yahwisme. Ada Yahwisme orang-orang Lewi pedesaan.
yang mengklaim atau menyatakan berpegang teguh pada risalah Kanjeng Nabi Musa. Ada Yahwisme orang-orang Rehab yang dalam kesetiaan kepada leluhur menghidupi iman kepada Yahweh dengan menjalani cara hidup semi-nomadik, tinggal di kemah-kemah di padang gurun. Ada Yahwisme nasional yang dimulai oleh Raja Yerobeam I saat ia mulai membangun negara Israel di sebelah utara. Yahwisme nasional yang dimulai oleh Raja Yerobeam I itu bertujuan menandingi Yahwisme dinasti Daud di Yehuda, di selatan, dan dihidupkan kembali oleh Raja Yehu. Yahwisme nasional menyamakan Yahweh dengan El, ilah tertinggi dalam panteon Kanaan. Jadi Yahweh adalah El dan sebaliknya. El diyakini berdiri di atas punggung seekor lembu jantan. Di bait Allah atau bait suci Yerusalem di Yehuda, Yahweh diyakini bersemayam di atas tabut perjanjian. Di bait Allah atau bait suci Betel, juga Dan di Israel sebelah utara, El Yahweh diyakini menjejakkan kakinya di atas punggung patung lembu emas. Tak lupa ada juga Yahwisme populer yang hidup di kalangan petani seperti yang telah kuceritakan secara singkat di atas. Dalam pandanganku, semua orang Israel menyembah Yahweh. Sebab bukankah Yahweh adalah Allah Israel? Tentu menurut aliran masing-masing. Bagi para penganut Yahwisme Lewi dan Yahwisme Rehab, pandanganku ini mungkin akan dianggap sesat. Mereka bersiteguh dengan keyakinan tidak akan ada padamu ilah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Mereka menolak keras untuk menyandingkan Yahweh dengan ilah manapun. Mereka juga menentang keras tiap-tiap upaya untuk menggambarkan Yahweh dalam rupa apapun. Dalam pada itu, orang mungkin bisa menerka Yahwisme macam mana yang kuanut. Ingat, aku seorang petani. Bukan semi-nomadik macam orang Rehab. Seperti Elisa, aku juga bukan penganut Yahwisme populer. Bukan juga Yahwisme nasional yang hanya laku di ibu kota. Jadi, baiklah. Aku seorang Yahwis Lewi. Namun sikapku tidak radikal. Aku seorang moderat, tapi memang pengalaman hidupku yang kujalani berdasarkan perintah-perintah Yahweh telah mengubah sama sekali pandangan dan sikapku. Air mata perkawinan. Meski sama, ini bukan judul lagu Mansyur S, salah seorang legenda dangdut Indonesia. Tapi judul Air Mata Perkawinan ini kurasa tepat untuk mengungkapkan pengalamanku dalam berumah tangga. Mungkin agak sedikit mirip dengan yang terungkap dalam lagu Ayah Mansyur, tapi sangat besar juga perbedaannya. Suatu ketika Yahweh Allah Israel menyuruhku untuk menikahi seorang perempuan yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial.
Hosea 1 ayat 2. Nama perempuan itu Gomer, putri Pak Diblaim. Tentu saja aku merasa sangat heran. Opo tumon, mosok lelaki baik-baik yang bernama syarat muatan makna Hosea atau selamat menikahi seorang perempuan yang telah membiarkan tubuhnya dinikmati banyak laki-laki. Apa kata dunia? Tapi kupikir poinnya bukan itu. Dek Gomer terikat atau terbelenggu oleh makhluk keji yang biasa kita sebut germo alias muncikari. Tentu ada sebab musababnya. Mungkin Dek Gomer yang ayu itu korban human trafficking, perdagangan manusia. Atau lebih mungkin begini, Pak Diblaim ayahnya terbelit utang besar yang kemudian tidak bisa dilunasinya. Ia terpaksa menjual anak gadisnya yang rupawan kepada seorang muncikari agar dapat melunasi utangnya. Kalau begitu, Dek Gomer adalah korban demi keselamatan ayah bahkan seluruh keluarganya. Ini membuatku berpikir, satu, dalam artian tertentu keadaan Dek Gomer analog, mirip serupa dengan nasib bangsaku Israel di masa silam, terikat, terbelenggu. Dek Gomer terikat oleh seorang muncikari. Israel terbelenggu di Mesir. Mereka sama-sama hidup dalam perbudakan, eksploitasi delong parlong. Dua, dengan menikahi Dek Gomer, aku melakukan suatu perbuatan yang mulia, yakni bertindak seperti Yahweh bertindak terhadap Israel. Tentu ada bedanya. Dengan perkasa Yahweh menghajar Mesir dan memaksa Firaun mempersilakan Israel pergi dengan bebas dari negeri perbudakan itu. Sedangkan aku, meski namaku sama dengan nama asli El Comandante Yosua, aku tidak cukup berani dan perkasa untuk menghajar si muncikari dan para bodyguardnya untuk membebaskan Dek Gomer. Syukurlah aku punya uang hasil jeripayahku bertani, maka aku tebuslah Dek Gomer dengan sejumlah uang. Kemudian aku menikahinya. Heroikah? Aku tidak yakin. Tetapi meminjam ungkapan Gus Plus, so sweet and tenderly. Cinta itu adalah perasaan yang harus dipelajari. Dimulai dari kehendak untuk mencinta. Lahirlah tindakan mencinta. Jika istiqomah atau konsisten, tumbuhlah rasa cinta. Witing tresno jalaran soko kulino, kata orang Jawa. Allah bisa karena biasa, lancar kaji karena diulang. Makcik pakcik, kata orang Melayu. Hoho, sekarang kudapati diriku mencintai Dek Gomer. Kemudian teringatlah aku betapa Yahweh mencintai Israel, sehingga Ia membebaskannya dari perbudakan di Mesir. Pengalamanku dengan Dek Gomer ternyata telah membuatku mengerti dengan rasa dan hati tentang cinta Yahweh kepada bangsaku Israel. Dari perkawinan kami, lahirlah seorang anak laki-laki. Alangkah bahagia hati kami. Tapi aneh,
Yahwe menyuruhku menamai anak laki-laki kami itu Yisrael. Hosea 1 ayat 4. Padahal Yisrael itu kan rupanya Yahwe ingin menjadikan putra kami sebagai pertanda, yakni kudeta berdarah di Israel yang sekitar seabad yang silam telah mengantar Jenderal Yehu ke tampuk kekuasaan negara Israel, adalah taburan angin yang akan dituai sebagai badai oleh dinasti Yehu. Jadi, meski kini dinasti tersebut berjaya berkat kepiawaian Raja Yoas dan Raja Yerobeam II, saat kehancurannya sudah ditentukan. Maka setiap kali aku memandang putra kami Yisrael, aku jadi tercenung lalu larut dalam tafakur. Kejayaan dinasti Yehu saat ini cepat atau lambat akan bermuara dalam kebinasaan. Dinasti yang didirikan dengan kekerasan bahkan berdarah-darah akan runtuh bahkan terbenam dalam kekerasan di sungai darah. Dari perkawinan kami lahir pula anak kedua, seorang anak perempuan, cantik seperti ibunya. Tapi kemudian aku mendengar desas-desus bahwa Dik Gomer istriku itu mulai berhubungan lagi dengan para eks-pelanggannya. Aku tidak buru-buru percaya. Pasalnya, bukankah aku telah mencurahkan seluruh cintaku kepadanya? Bukankah ia, Dik Gomer itu juga mencintaiku? Bukankah akulah yang telah membebaskannya dari kehidupan yang nista dan memberinya hidup yang mulia? Bukankah aku jugalah yang dengan setia dan penuh cinta selalu menafkahinya secara lahir dan batin? Aku mencukupinya dengan gandum, anggur, dan minyak. Aku menyandanginya dengan kain yang terbuat dari bulu domba dan kain lenan. Aku mempercantiknya dengan perak dan emas Raja Berana. Hosea 2, 7 dan 8. Dan 2 anak hasil dari pernikahan kami. Amboi, bisakah desas-desus itu kupercaya? Beri nama anakmu itu Lo-ruhama, kata Yahwe dengan getir. Lo-ruhama artinya tidak disayangi. Yahwe bilang ia tidak menyayangi lagi orang Israel. Ia merasa sangat kecewa kepada bangsa Israel. Sebab bukannya bertobat, bangsaku malah makin giat menambah dosa. Kemakmuran negara yang janjane hanya dinikmati segelintir orang, yakni kaum elit kaya berkuasa Jaya Wijaya, mempermarak kultus Yahwisme nasional. Kehidupan yang kian sulit bagi rakyat jelata, wabil khusus kaum tani, malah membuat mereka semakin bergantung pada kultus Yahwisme populer. Lihat Hosea 11 ayat 2. Bagiku ini bak petir di siang bolong. Meski aku yakin bahwa anak perempuan ini darah dagingku sendiri, yakni buah cintaku dengan Dik Gomer, pernyataan Yahwe seakan mengkonfirmasi desas-desus bahwa Gomer mulai menjalin lagi hubungan dengan para eks-pelanggannya. Ini sungguh menyakitkan. Beda dengan Mansur S, aku tidak mempertanyakan perbuatan siapa, dia anak siapa. Jelas Lo-ruhama adalah darah dagingku.
Namun tak urung aku gusar pula. Aku berusaha keras untuk mengatasi kegusaranku. Sementara dengan susah payah aku berusaha mengatasi kegusaranku. Tiba-tiba aku mengerti dengan rasa dan hati betapa Yahweh pun tersakiti ketika orang Israel menduakan dia. Yahwismu populer, gumamku. Aku mulai mengerti. Bahkan belakangan ku dengar bahwa dalam ibadat Yahwisme nasional di ibu kota Samaria, Yahweh juga sudah disandingkan dengan Asyera. Memang di Kanaan Asyera adalah pasangan Baal, sedangkan di Funisia, Sidon, Asyera adalah pasangan El. Berarti baik Yahweh Baal maupun Yahweh El berpasangan dengan Asyera. Yahwisme nasional sudah menjadi hampir sama dengan Yahwisme populer. Termasuk dalam hal ritus senggama suci di depan mezbah. Persinahan yang gila-gilaan batinku. Aku mulai memahami kemarahan kaum Yahwis Lewi dan kaum Yahwis Rekhab yang selama ini kupandang konservatif bahkan bermental fundamentalis. Aku mulai memahami kemarahan mereka kepada Yahwisme populer. Penyimpangan-penyimpangan ini menyakiti hati Yahweh. Aku bisa merasakannya. Entah mana yang lebih dulu, Yahweh turut merasakan sakit hatiku atau aku turut merasakan sakit hati Yahweh. Yang jelas pengalaman ini membuatku sulit untuk tidak ambil pusing terhadap Yahwisme populer dan Yahwisme nasional. Tapi aku masih mencintai Dik Gomer. Syahdan, Dik Gomer hamil lagi dan melahirkan anak kami yang ketiga. Seorang anak laki-laki. Mestinya aku berbahagia. Aku sudah punya 1 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Tetapi desas-desus tentang istriku itu malah semakin santer. Kabar kabur ini seakan terkonfirmasi manakala Yahweh menyuruhku menamai si bungsu Lo-Ammi. Lo-Ammi artinya bukan umatku. Yahweh menolak Israel. Mereka bukan umatnya lagi. Lantas bagaimana dengan aku? Tak lama sesudah melahirkan Lo-Ammi, Gomer meninggalkanku dan ketiga anak kami. Ia pergi kepada seorang muncikari, mungkin yang dulu, dan menghabiskan hari-harinya dengan para eks-pelanggannya. Para laki-laki kaya yang sanggup memberinya lebih daripada yang selama ini kuberikan. Kadar cinta berbanding lurus dengan rasa terluka karena kecewa. Sakit betul hatiku. Lukaku menganga lebar. Ada marah, ada benci karena merasa dikhianati. Meminjam kata-kata ayah Mansur S. Air susu kau balas air tuba. Aku meradang. Hingga sampai hati aku mengucapkan kata-kata yang sangat kasar kepada Yisrael, Lo-Ruhama, dan Lo-Ammi. Ibu kalian. Hilo isti. Ia bukan istriku. Persudalan atau zenudim terbayang di wajahnya. Tanda-tanda perzinahan atau na'apufim ada di payudaranya. Hosea 2 ayat 1. Bahkan aku mengatakan bahwa aku tidak menyayangi mereka. Aku memaki anak-anakku sebagai anak-anak persundalan, benei, senunim. Hosea 2 ayat 3. Padahal mereka, ketiga anakku itu, Yisrael, Lo-Ruhama, dan Lo-Ammi, sama sekali tidak bersalah dalam hal ini. Di Israel, seorang suami adalah pemilik sah istrinya.
Firman Yahweh, jangan berzina. Keluaran 20 ayat 14. Adalah larangan untuk mencegah pelanggaran di antara orang Israel terhadap kepemilikan seorang suami atas istrinya. Bila sang istri berzina, baik dengan pria lajang maupun dengan pria beristri lainnya, kedua belah pihak telah melanggar kepemilikan si suami. Sang istri harus dihukum mati. Pria yang berzina dengannya juga harus dihukum mati. Aku tahu hukum tersebut, tapi aku tidak cukup berani untuk menyeret para pelanggan istriku itu ke pengadilan. Mereka bukan hanya banyak, tapi juga orang-orang beruang, dan oleh karena itu berkuasa jaya-wijaya, termasuk bisa mengatur skor pertandingan. Dalam tanda petik. Jadi aku bermaksud melampiaskan segala sakit hati, kemarahan, dan kebencian ini kepada istriku. Aku ingin membawanya pulang dengan paksa dan mengurungnya. Hosea 2 ayat 5. Tapi selagi aku masih terbakar amarah, tiba-tiba kurasakan kekecewaan, luka, sakit hati, dan kemarahan Yahweh kepada Israel, bangsaku sendiri, bangsa yang tidak setia. Hati yang hancur karena cinta yang dikhianati membuatku mengerti dengan rasa dan hati kegetiran Yahweh kepada umatnya Israel. Lalu kurasakan juga cinta dan kesetiaan Yahweh yang tidak kenal menyerah. Tidak menyerah kepada kebencian dan dendam. Tidak menyerah dalam arti putus harapan dalam memulihkan hubungan dengan bangsa yang dicintanya. Aku kian mengerti dengan rasa dan hati. Dalam tafakur di keheningan, aku mendengar Yahweh sedang berbicara kepada Israel. Aku akan menjadikan kau istriku untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan kau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang. Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, sehingga engkau akan mengenal Tuhan. Hosea 2 ayat 18. Aku yang semula tidak peduli dengan komitmen kaum Yahwis Lewi dan kaum Yahwis Rekhab terhadap iman dan ibadat yang murni kepada Yahweh, kini sadar, beriman tanpa mengenal benar yang diimani akan mengantar kita pada kegelapan. Ibadat tanpa didasarkan pada pengenalan yang benar akan Dia, Allah yang hidup dan benar, Allah yang sejati. Ibadah macam itu akan bermuara pada pemujaan kepada ilah-ilah yang kita buat sekehendak hati kita, seturut dengan gambar dan rupa kita sendiri. Beberapa waktu kemudian, Yahweh menyuruhku untuk berbuat seperti yang difirmankannya tentang Israel. Alkitab terjemahan baru bahasa Indonesia edisi kedua menerjemahkannya, pergilah lagi, cintailah perempuan yang memiliki kekasih dan suka berzina. Dalam teks Ibrani, Outlek, Ehav Isha, Ahufat Rea, Umna Afet. Bisa diterjemahkan, pergilah lagi, cintailah perempuan yang dicintai oleh seorang suami tetapi malah berzina. Yahweh memberi perintah itu berdasarkan sikapnya sendiri kepada Israel. Seperti Tuhan juga mencintai Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain dan menyukai kue kismis sajian. Keahabat Yahweh et Bnei Yisrael wahem podim el Elohim akhirim wa ohafei achishei adavim. Hosea 3 ayat 1. Maka aku cari di Gomer istriku itu,
Ia ada dalam keadaan terikat, terbelenggu oleh seorang muncikari. Ia kembali diperbudak. Kebencianku kepadanya pupus seketika, tergantikan oleh rakham, rasa iba dan sayang yang mendalam. Kusadari bahwa aku masih mencintainya, bahkan tetap mencintainya. Lalu aku menebusnya dengan 15 sikal perak serta 1 homer dan 1 letek jelai. Itu setara dengan 171 gram perak dan 540 liter jelai. Hosea 3 ayat 2. Demikianlah aku membebaskan istriku dari cengkeraman si muncikari. Kemudian kuajak Dek Gomer istriku itu pulang. Setiba di rumah aku ingin melepas semua kerinduanku kepadanya. Tetapi aku mengurungkan niatku. Lama kau harus diam padaku dengan tidak bersundal, dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau, kataku. Hosea 3 ayat 3. Ya, ada sesuatu yang lebih penting yang harus didahulukan. Aku mempersilahkannya untuk menenangkan diri, merenung, introspeksi. Moga-moga ia menginsyafi dan menyesali bahwa ia telah menempuh jalan yang nista. Moga-moga ia bertekad untuk benar-benar meninggalkan jalan itu dan menempuh jalan yang baru, jalan yang mulia. Moga-moga ia mau dan berusaha memahami isi hatiku, cintaku, yang bahkan lebih besar daripada kekecewaanku dan rasa sakit hatiku kepadanya. Moga-moga ia mau dan berusaha menumbuhkan cinta bahkan kesetiaannya kepadaku. Berhenti bersundal dan menjadi milikku sampai maut memisahkan kami. Sebagai epilog atau penutup, badai pengalaman air mata perkawinan telah mengajarku tentang cinta, kekecewaan, kasih setia, pengampunan, dan pembaruan. Aku melihat itu semua pada Yahweh Allah Israel Allahku. Pada Yahweh Allah Israel Allahku, aku melihat teladan sekaligus sobat dalam cinta dan penderitaan. Karena Dia aku menemukan cinta, kekecewaan, kasih setia, pengampunan, dan pembaruan. Aku belajar mencinta bahkan hingga terluka. Aku belajar menyembuhkan luka dengan terus mencinta. Dalam mencinta hingga terluka dan mencinta meski terluka, aku, Hosea alias Selamat, berpartisipasi dalam isi hati Allah. Tak berlebihan kiranya bila aku mengakhiri monolog ini dengan guratan pena seorang penyair Arab Kristen yang hidup sekitar 2600 tahun setelah diriku, Khalil Gibran dari Libanon. Apabila cinta memanggilmu, ikutlah dengannya. Meski jalan yang akan kalian tempuh terjal dan berliku. Dan apabila sayap-sayapnya merengkuhmu, pasrahlah serta menyerahlah. Meskipun pedang yang tersembunyi di balik sayap itu akan melukaimu. Terpujilah Allah. Amin.